Chapter 1401, The Unexpected Difficulty. Pot pelarian bisa menahan tekanan air yang lebih rendah ketika terkubur di pasir. Tetapi sudah mulai berderit. Itu dimaksudkan untuk diluncurkan ke permukaan air. Oleh karena itu, ia hanya dapat menopang dirinya sendiri untuk waktu terbatas di dasar laut. Tang Wulin tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di dalam lagi. Dia segera memutuskan untuk mengerjakan ide yang belum dia beritahu kapten. Dia diisolasi dari dunia luar saat dia berada di pot pelarian. Kekuatan spiritualnya tidak bisa diterapkan. Dia juga tidak bisa merasakan unsur air. Tang Wulin mendorong gagang untuk membuka lubang sambil menyalakan peralatan perlindungan secara bersamaan. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam untuk menarik oksigen ke paru-parunya. Itu tidak mudah untuk membuka pot melarikan diri karena tekanan air yang kuat di luar menekan pot termasuk Palka. Sinar keemasan melintas sekali di mata Tang Wulin. Sisik Raja Naga Emas muncul di kulitnya. Dia mengerahkan kekuatan yang luar biasa dengan tangannya untuk mendorong membuka Palka dengan paksa. Tiba-tiba, kepulan besar pasir menghambur ke wajahnya dan menjebaknya dalam hitungan detik. Selain unsur air, ada juga unsur tanah padat yang menyerang tubuhnya segera setelah itu. Tang Wulin merasa seolah-olah tubuhnya dihancurkan oleh misya yang berat. Sensasi mencekik dan menindas mengejutkannya dengan cepat. Jika itu adalah orang biasa di tempatnya, orang itu akan mati pada saat ini. Untungnya, dia bukan orang biasa. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut. Dengan dorongan dari teknik rahasia bawaan tubuh sekte, kekuatan jiwanya menyembur keluar untuk mendorong Tang Wulin keluar dari pasir. Saat dia keluar dari pasir, tekanan air semakin kuat. Tang Wulin merasakan tubuhnya dibelenggu. Semuanya gelap di sekitarnya tanpa sedikit pun cahaya. Rasanya seolah-olah dia telah memasuki dunia gelap gulita. Pada saat yang sama, ada juga perasaan kembali ke rahim ibunya. Tekanan air yang sangat besar meremas tubuh Tang Wulin dari segala arah sehingga ia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan. Golden Dragon King Bloodline-nya yang kuat memungkinkannya untuk bergerak bebas meskipun tubuhnya berada di bawah tekanan air yang luar biasa. Tang Wulin tiba-tiba merasa tertarik pada saat ini. Dia sadar bahwa ruang-ruang kamar gravitasi itu tampaknya tidak ada gunanya saat ini. Tekanan air di dasar laut jauh melebihi tekanan dari ruang gravitasi. Tampaknya menjadi lokasi yang cukup baik untuk budidaya. Sulit untuk bergerak selangkah pun di laut dalam. Tetapi fluktuasi elemen padat di sini sama sekali tidak ditemukan di dunia luar. Selain itu, semakin seseorang terlibat dengan tekanan air, semakin baik efeknya memicu potensi seseorang. Mungkin aku akan berkultivasi di sini di masa depan ketika aku bebas. Gagasan itu terlintas di benaknya. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya. Elemen air seharusnya lembut, tetapi dia merasa itu benar-benar berbeda ketika elemen air lebih padat di laut dalam. Selain kelembutan awal, ada beberapa sombong untuk itu. Tang Wulin perlu berkomunikasi dengan elemen air di sekitarnya terlebih dahulu. Kalau tidak, kekuatan spiritualnya tidak mungkin melakukan perjalanan jauh karena tekanan air yang kuat. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Meskipun basis budidayanya telah mencapai ranah spirit domain, dia masih bisa merasakan kekuatan spiritualnya ditekan secara intens ketika dia melepaskannya. Elemen air yang lebat di laut dalam menghasilkan efek yang menjijikkan padanya. Apakah kamu menolak saya? Akhirnya, cincin jiwa dilepaskan dari tubuh Tang Wulin untuk menerangi ruang maritim di sekitarnya. Tidak ada pancaran jelas dari cincin jiwa hitamnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat melihat cincin jiwa hitam dengan jelas di laut dalam. Cincin jiwa yang paling mempesona dan mencolok adalah cincin jiwa Nature Gold-nya yang hijau dan juga cincin jiwa oranye emas yang disediakan oleh Damas Tulip. Cincin jiwa The Nature Child bersinar terang dan melepaskan aura alami yang lembut ke sekitarnya segera setelah itu. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin segera merasakan elemen air di sekitarnya memberikan tekanan lebih sedikit padanya segera setelah aura Nature Child-nya dilepaskan. Karena sangat gembira, dia buru-buru melepaskan kekuatan rohaninya ke sekeliling untuk memulai penjelajahannya. Beberapa saat kemudian, ia menemukan bahwa indranya tidak meningkat banyak meskipun jijik elemen air sekitarnya.
Kekuatan spiritualnya hanya mencapai 1000 meter ke kejauhan dan mundur dengan cepat di luar itu. Itu adalah perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kapasitasnya di darat. Apa tujuan dari penjelajahannya hanya 1000 meter? Selain itu, dia belum menjelajahi dasar laut saat ini. Dia akan memiliki batasan parah jika dia akan melakukan eksplorasi. Apakah anak alam itu tidak berfungsi di laut dalam? Afinitasnya terhadap elemen-elemen di laut dalam jelas lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia berada di darat. Dia sudah terbiasa dengan berkat pesawat. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, berkat pesawat yang diberikan kepadanya tidak memiliki pengaruh di laut dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini masalahnya, penjelajahannya tidak akan berhasil apalagi menemukan titik pemicu ledakan yang cocok. Masalah ini sedikit mengganggu. Tang Wulin terus mendesak kekuatan spiritualnya dalam upaya untuk membimbing kekuatan anak alam selangkah lebih tinggi. Dia ingin meningkatkan afinitasnya dengan elemen air di sekitarnya sambil terus memanggil Tulip Damas di dalam hatinya secara bersamaan. Tulip Damas memiliki pengetahuan luas tentang kekuatan alam. Yang mulia, tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Tulip Damas merasakan situasi Tang Wulin saat ini. Sepertinya anak alamku tidak berfungsi di dasar laut. Tanya Tang Wulin yang bingung. Damas Tulip berbicara. Sepertinya begitu. Tapi aku tidak yakin alasan di baliknya. Dikatakan bahwa Anda adalah pria yang dikaruniai berkat pesawat selain kekuatan dari anak alam. Laut seharusnya tidak menolak kehadiran Anda. Ini sebenarnya bentuk alam yang paling kuat di seluruh pesawat dan bahkan seluruh Star Luo planet. Laut mencakup lebih dari 70% dari luas permukaan seluruh planet. Itu adalah kerajaannya sendiri. Anak alam Anda lebih efektif dalam memobilisasi bentuk kehidupan. Namun, ada binatang jiwa laut di laut dan tumbuh-tumbuhan di bagian dangkal laut. Saya tidak dapat menemukan situasi khusus untuk dasar laut karena ini juga pertama kalinya saya di sini. Dengan benar, Anda harus dapat berkomunikasi dengan elemen air dengan berkat pesawat. Kecuali kalau, Tang Wulin bertanya dengan bingung. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Tulip Damas menjawab, ya. Sudahkah kamu lupa? Nenek moyang pertama Anda, pendiri Sekte Tang, adalah orang yang menemukan mata terpolarisasi kebakaran kita pada awalnya. 20.000 tahun yang lalu. Bukankah dia berhasil naik ke laut dewa-dewa pada akhirnya? Saya menduga alasan mengapa laut tetap tidak terpengaruh oleh penguasa pengaruh pesawat mungkin terkait dengan dewa laut. Bagaimanapun, kekuatan planar mungkin tidak harus menyaingi Tuhan yang benar. Mungkin Dewa Laut menekan laut kembali di awal sehingga penguasa kekuatan pesawat tidak bisa menembus tempat ini. Itu satu-satunya penjelasan yang saya miliki saat ini. Jika seseorang bisa melihat ekspresi Tang Wulin saat ini, maka dia akan melihat serangkaian ekspresi kaya di wajahnya. Pasti, Dewa Laut Tang San. Bukankah itu ayah kandungnya? Tang Tua, Milenium Awan. Bersama dengan urutan peristiwa telah membuktikan bahwa semua yang dia lihat di dunia spiritualnya pada awalnya adalah benar. Jika itu masalahnya, dia bukan hanya anak alam, tetapi juga anak dewa laut. Jika statusnya sebagai anak alam tidak efektif di sini, mungkin statusnya sebagai anak dewa laut mungkin berguna. Bagaimana dia bisa memobilisasi kekuatan yang diberikan padanya oleh ayah kandungnya untuk menerima persetujuan laut? Dia menenggelamkan rohnya ke lautan rohnya secara tidak sadar. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya meninggalkan sesuatu di lautan rohnya sebelum ayahnya pergi. Tang Wulin tidak bisa memberitahu detail spesifik objek tersebut. Namun, dia yakin benda itu akan sangat berguna baginya. Lautan rohnya adalah hamparan warna emas yang mempesona. Tang Wulin mulai mencari diam-diam dan segera menemukan bahwa ada bola cahaya tergantung di atas lautan rohnya. Chapter 1402, The Golden Trident. Tang Wulin memadatkan kesadarannya dan menemukan bahwa itu sebenarnya kristal Boundless Universe yang ia terima dari Penatua Panjang pada awalnya. Kristal yang dulunya biru tembus pandang telah berubah menjadi rona emas yang mempesona saat ini. Ada sebuah rune yang nyaris tidak terlihat di permukaan kristal. Rune dalam bentuk trisula emas. Apa itu tadi? Tang Wulin memandu kekuatan spiritual dan kesadarannya untuk fokus pada rune trisula emas. Pada saat inilah Tang Wulin merasakan lautan rohnya mengeluarkan dengungan lembut. Dengung lembut terdengar ketika rune trisula emas bergetar.
Itu adalah suara yang lembut dan halus. Di sisi lain, Tang Wulin merasakan seluruh lautan rohnya mendidih begitu dengung lembut terdengar. Seluruh lautan rohnya tampak seperti laut yang bergelombang dengan ombak yang menderu. Setiap gelombang emas berikutnya melampaui gelombang sebelumnya. Peregangan riak besar menyebar keluar. Itu bahkan lebih aneh ketika Tang Wulin mendapati dirinya menatap dirinya sendiri. Proyeksinya tiba-tiba terhenti di lautan rohnya. Tubuhnya tampak menggantung di laut dalam. Saat ini, Tang Wulin sedang melihat proyeksi sendiri yang memiliki pola trisula emas menyala di dahinya. Menurut legenda, itu adalah trisula emas yang dikatakan sebagai senjata Dewa Laut. Apakah ini diberikan kepadanya oleh ayahnya? Dia ingat dengan jelas bahwa Raja Dunia Bawah Haluosa pernah berkata bahwa dia memiliki garis keturunan Tuhan ketika dia bertarung melawannya. Itu sebabnya Haluosa tidak bisa membunuh Tang Wulin pada saat itu. Pada saat itu, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kegembiraan setelah menyaksikan tanda trisula emas di dahinya. Itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki seorang ayah yang telah naik ke ketuhanan. Sejak dia masih muda, di dalam hatinya, hanya Tang Ziran yang merupakan ayahnya. Demikian pula, Tang Ziran memperlakukan Tang Wulin seperti putranya sendiri. Tang Wulin merasa tidak nyaman atas gagasan memiliki ayah biologis lain. Namun, bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa bersyukur atas pengorbanan ayahnya ketika ayah kandungnya menyebutkan kesulitannya, yaitu menyelamatkan orang tua angkatnya dan tidak berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang tak ternilai baginya. Dia bukan pemuda pemberontak. Karena pengalaman masa lalunya, ia memahami cobaan dan kesengsaraan dunia. Ayah biologisnya yang telah mencapai kedewasaan tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkannya karena semua penderitaan dan kesulitan yang dihadapi ayahnya pada saat itu. Dengan demikian, Tang Wulin tidak membenci Tang San tetapi ingin bertemu dengan orang tua kandungnya. Saat ini, hanya ada kasih sayang dari lubuk hatinya dan kerinduan mendalam ketika ia melihat trisula emas diberikan kepadanya oleh ayah kandungnya. Akan datang suatu hari ketika dia akan menemukan cara untuk mencari mereka. Untuk bersama mereka pasti. Itu, pada saat itu, akan menjadi reuni seluruh keluarga. Lurik emas menyebar keluar dari bagian dalam tubuh Tang Wulin. Pola trisula di dahinya dipenuhi dengan sombong. Transformasi aneh mulai muncul juga. Tubuhnya yang berada di bawah tekanan luar biasa awalnya tiba-tiba terasa lebih ringan. Semua tekanan air yang menekannya sebelumnya lenyap tanpa bekas. Tang Wulin membuka matanya tak lama kemudian untuk menemukan bahwa perisai biru tipis yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dia bisa melihat lebih jauh meskipun lingkungannya benar-benar gelap di laut dalam. Seolah-olah seluruh laut telah berubah menjadi sepotong besar kristal biru. Penolakan dan sombong yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah suara seorang anak yang merindukan ibunya. Tepat saat itu, Tang Wulin merasa seperti menjadi bagian dari laut. Sama sekali tidak perlu baginya untuk memfokuskan kekuatan penginderaannya karena persepsi pikirannya meliputi seluruh area. Itu bisa mencakup 100 km dalam sepersekian detik. Dan gambar permukaan laut muncul dengan mudah dalam benaknya. Tang Wulin awalnya mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya. Berdasarkan situasi laut saat ini, area yang dia rasakan jauh melebihi kekuatan indera spiritualnya. Seluruh lautan tampaknya telah menjadi wilayah kekuasaannya di mana dia dapat memerintah apapun di dalam tempat itu. Itu hampir semudah tangan mengendalikan jari-jarinya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Tang Wulin. Jika ayahnya ada di sini, tidak ada senjata yang diperlukan untuk berurusan dengan armada federal. Dia hanya perlu memanggil kekuatan laut. Dan itu sudah cukup untuk melumpuhkan seluruh armada. Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tentu saja. Namun, ada banyak hal yang bisa dia amati setidaknya. Selain itu, ia tampaknya bisa mengendalikan sebagian kecil laut. Persepsinya menyebar dengan cepat. Segera, dia bisa melihat lebih jauh. Dia akhirnya bisa melihat apa yang dia inginkan melalui bimbingan laut besar. Kapal perang raksasa seperti binatang itu maju perlahan dan meninggalkan aliran air putih dibangun. Berbagai kapal perang besar dan menengah jumlahnya lebih dari 100. Kapal perang dibagi menjadi 3 kelompok dengan kapal induk memimpin setiap kelompok yang berbentuk segitiga.
3 induk kapal benar-benar besar dan membawa pesawat tempur jiwa canggih di geladak mereka. Setidaknya ada 8 kapal perang yang mengelilingi setiap kapal induk. Tang Wulin menduga bahwa itu seharusnya armada Dewa Laut yang menjadi milik laut tanpa batas Douluo Chen Xinji. Itu adalah pengalaman pertama Tang Wulin tentang pemandangan yang begitu megah. Itu memberinya kejutan. Ini adalah kekuatan teknologi modern saat ini. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Federasi. Cahaya bersinar samar-samar di permukaan induk. Itu datang dari perisai pelindung jiwa yang bisa diaktifkan kapan saja untuk melindungi kapal besar ini. Yang lebih menakutkan Tang Wulin adalah banyaknya moncong raksasa di kapal induk. Kaliber moncongnya sangat besar. Meriam itu bukan untuk amunisi jiwa tetap. Sebaliknya, mereka adalah meriam jiwa Dewa Laut yang paling maju yang merupakan anggota Federasi. Meriam jiwa mampu menarik elemen air dari laut. Menggunakan proses perbaikan pada sirkuit jiwanya. Itu bisa memanfaatkan bentuk energi dari elemen air untuk digunakan sebagai senjata serangan. Meriam jiwa Dewa Laut terbesar bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat 6 atau peringkat 7. Yang lebih mengerikan adalah amunisi meriam ini dibuat dari laut. Karenanya, pasokannya hampir tidak pernah habis. Ini adalah kartu truf Angkatan Darat Federal dalam ekspedisi. Armada federal praktis tak terkalahkan di Star Luo Empire. Federasi membuat keputusan untuk berperang tanpa ragu. Karena Federasi berasumsi bahwa ia memiliki kapasitas pertempuran yang memadai untuk mendominasi seluruh planet. Semua yang diamati sejauh ini membenarkan spekulasi kapten kapal selam itu. Armada federal telah tiba dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang mereka bayangkan. Hanya saja, dia tidak sadar Xie sudah menyampaikan informasi itu kembali ke kapal selam. Sementara itu, Tang Wulin merasakan bahwa salah satu kapal perang sedang mengalami beberapa perubahan secara tiba-tiba. Dia bisa mengatakan bahwa kapal perang itu mengkondensasi energi melalui fluktuasi unsur air di sekitarnya. Segera setelah itu, sebuah cahaya melintas sekali dari pistol angkatan laut di ujung depan kapal perang. Ledakan keras terdengar. Sebuah bola energi kuning melesat ke langit di kejauhan. Oh tidak, itu tidak mungkin Xie ditangkap, kan? Tang Wulin tidak memiliki banyak pengetahuan tentang senjata di kapal perang. Dia hanya mendengar ringkasan yang diberikan oleh kapten kapal selam Tang Sekte selama perjalanan. Jika aku tidak salah, meriam kuning seharusnya meriam gegar otak. Secara umum, meriam gegar otak juga dikenal sebagai meriam interferensi yang digunakan untuk mengganggu gelombang deteksi. Efeknya melibatkan gangguan ruang untuk menghasilkan gelombang gegar otak yang intens. Secara umum, meriam gegar otak digunakan untuk menghindari menjadi sasaran oleh radar lawan. Namun, tidak ada perang laut yang sedang berlangsung saat ini. Peluncuran meriam gegar otak yang tiba-tiba menandakan suatu gerakan terbuka. Bola cahaya itu meledak. Dalam sekejap, sinar kuning menutupi area melingkar dengan diameter 1000 meter. Orang bisa melihat hamparan langit diterangi oleh cahaya kuning. Sebuah titik hitam kecil dari siluet muncul dalam jangkauan perisai cahaya dan jatuh langsung ke dasar. Xie merasa suram saat ini. Dia telah bersembunyi di kekosongan sebelumnya selama ini. Dia segera meluncurkan sinyal kepada Roh Kudus Douluo tanpa ragu-ragu melihat 3 induk yang hebat. Dia bergantung pada jiwa bela dirinya. Naga ruang waktu. Dia tidak takut ketahuan karena 3 induk yang hebat tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Namun, ketika dia memberikan sinyal kepada Roh Kudus Douluo, itu segera dicegat oleh armada Dewa Laut. Armada Dewa Laut adalah armada paling elit di Federasi. Sebagai kekuatan langsung dari Master Hall Pertempuran God Hall, mereka tidak hanya dilengkapi dengan baik tetapi memiliki banyak pengalaman pertempuran juga. Sederhananya, bahkan kombinasi dari 2 armada lainnya tidak dapat menyaingi itu. Kapal perang itu meluncurkan putaran gegar otak tanpa ragu sedikit pun. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hanya berhasil melepaskan baju perangnya. Namun demikian, ia masih terpengaruh oleh putaran gegar otak. Kepalanya berdengung intens saat ini. Dan dia merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Dia kedapatan memukul di tengah-tengah gegar otak. Dia buru-buru memobilisasi kekuatan jiwanya untuk menormalkan tubuhnya sekaligus. Chapter 1403, No Way Out. Putaran gegar otak tidak cukup untuk benar-benar menyakitinya.
Namun, dia jelas melihat bahwa laras kapal perang itu menembakkan beberapa sinar cahaya lagi. Balok telah menutup semua kemungkinan lintasan jatuh atau penggelapan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sinar itu berubah menjadi jaring raksasa setelah meledak dan akan segera menjebaknya. Tangkap putaran. Ini adalah putaran-putaran penangkapan yang dikembangkan secara khusus oleh Federasi untuk menangkap binatang-binatang buas samudera yang besar. Bahkan 10.000 tahun jiwa makhluk akan kesulitan untuk bertarung melawan putaran kapal perang. Apalagi manusia. Saat ini, Xie berada di bawah pengaruh putaran gegar otak dan tidak punya tempat untuk berlari. Dia sangat sedih. Dia tahu bahwa dia terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Jika dia lebih berhati-hati sejak awal dan menghubungi Roh Kudus dulu ketika dia jauh, ini tidak akan terjadi. Begitu dia dibawa oleh putaran penangkapan, dia benar-benar akan menjadi ikan di atas talenan, tidak berdaya di hadapan para penculiknya. Dia benar-benar mengerti betapa mengerikannya teknologi modern setelah benar-benar menghadapi armada federal yang besar. Mesin perang Federasi sangat kuat. Mesya sudah terbang keluar dari kapal perang. Mesya terkemuka di depan adalah Mesya hitam yang mengesankan. Setelah rebut menangkap Xie, Mesya akan menangkapnya. Dia juga akan dirampok kekuatan apapun untuk melawan. Pada titik genting ini, Xie menampilkan kemampuan luar biasa dari Shrek Seven Monster. Dia menggigit lidah dan kekuatan jiwanya melonjak dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, cincin jiwanya yang ketujuh berkilauan. Itu adalah avatar jiwanya. Naga ruang waktu. Armor perang 3 kata Xie belum lengkap. Sebenarnya, di antara 7 monster Shrek, hanya Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Tang Wulin yang benar-benar memakai baju perang pertempuran 3 kata. Baris berikutnya yang armor pertempurannya harus diselesaikan adalah Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu. Karena Xie dan Su Lizhi adalah pacar masing-masing Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, mereka berdua membuat pengaturan seperti itu. Oleh karena itu, armor perang 3 kata Xie hanya lengkap 70% saat ini. Secara alami, itu tidak memiliki domain sendiri. Jadi dia hanya bisa mengandalkan avatar jiwanya. Naga ruang waktu nampak aneh. Itu menyerupai naga dan ular pada saat yang sama. Sayap di punggungnya transparan dan tubuhnya jauh lebih kecil dari naga raksasa biasa. Meskipun itu adalah avatar jiwa bela diri, panjangnya hanya sedikit lebih dari 3 meter. Namun, seluruh tubuhnya tembus. Permukaan tubuhnya tampak memudar di dalam dan di luar keberadaan. Dan sebuah bayangan ilusi muncul. Setelah dia melepaskan avatar jiwanya, efek samping dari putaran gegar otak berkurang. Xie bergerak dengan cekatan dan menyelinap ke dalam kehampaan. Dia langsung menggunakan evasion spasial dan lolos dari jaring tangkap. Setelah dia keluar dari jangkauan jaring, dia ingin segera melarikan diri ke ruang angkasa. Namun, ia meremehkan kekuatan armada federal. 4 ledakan berturut-turut terdengar pada saat yang sama. Dan 4 putaran gegar meledak di dekatnya. Dia baru saja bermaksud untuk menyelinap keluar angkasa ketika dia merasakan getaran yang kuat. Jika dia memasukkannya dengan paksa, dia akan tercabik-cabik oleh celah dimensi. Naga ruang waktu menyelinap ke ruang angkasa tetapi dengan cepat dikeluarkan dan muncul kembali di udara. Kepalanya mati rasa. Xie merasakan sinar energi menguncinya langsung. Perasaan berduri membuatnya mengerti bahwa serangan itu bisa mengancam hidupnya. Tubuhnya berkedip dan dia membentuk 3 sosok keluar dari kekosongan. 3 naga luar angkasa muncul di udara. Mereka melarikan diri ke bawah dalam 3 arah berbeda pada saat yang bersamaan. Karena dia sudah siap, dan dia berada dalam keadaan avatar jiwa bela diri, efek putaran gegar otak padanya minimal. Lusinan sinar cahaya menembus udara dan menabrak naga ruang waktu dengan sangat akurat. Namun, ketiga naga luar angkasa menjadi ilusi pada saat yang sama. Sinar cahaya sepertinya mengenai tempat kosong. Xie muncul secara misterius di sudut lain. Dia berusaha masuk ke dalam kekosongan lagi. Ledakan. Ledakan. Boom. Ada lebih banyak ledakan ketika putaran gegar otak meledak lagi. Xie mengutuk dirinya sendiri. Mereka tidak memberiku jalan keluar. Setidaknya ada 15 Mesya di sekitar mereka sekarang. Mesya hitam terkemuka bersinar terang. Seperti landak.
Ia terus-menerus menembakkan serangan tajam yang berasal dari tubuhnya. Tubuh Xie berputar dan berputar di udara. Dia menyerupai ikan yang berenang di air. Sinar cahaya terus menyinari tubuhnya terus-menerus. Sosok-sosok ilusi menumpuk satu sama lain dan lawan-lawannya tidak bisa mencari tahu siapa dia yang sebenarnya. Bahkan Mesya hitam tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Seolah-olah dia tidak memiliki tubuh yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerang. Dia selalu bisa menghindarinya dengan mudah. Namun, dengan pembatasan dari putaran gegar otak, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk masuk ke ruang angkasa. Dapat dikatakan bahwa dia terisolasi tanpa cadangan. Dia tahu bahwa kapal selam itu jauh di bawah laut dan dia tidak bisa mengirim sinyal ke sana. Secara alami, ini berarti bahwa tidak akan ada bala bantuan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa membiarkan diri saya diambil oleh mereka. Kalau tidak, identitas saya mungkin terungkap. Saya harus keluar dari ini. Xie mengerti bahwa meskipun kemampuannya kuat, jika beberapa ahli peringkat judul Douluo datang, dia tidak akan bisa lepas dari kendali mereka terlepas dari seberapa terampil dia melarikan diri. Dia harus mengambil kesempatan ini sementara kapal perang belum memberinya perhatian penuh dan belum mengirim orang yang kuat ke lokasinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Dia menggertakkan giginya tiba-tiba dan naga ruang waktu bergerak dengan cepat. Kali ini, ia membelah menjadi 6 tubuh yang menjadi ilusi di udara pada saat yang sama. Naga ruang waktu bergerak cepat dan berubah menjadi 6 bayangan yang semuanya berlari ke arah yang berbeda. Di udara, hanya 6 afterimage terdistorsi yang tersisa sementara tubuh aslinya tidak terlihat. Ini adalah keterampilan yang lahir dari kerjasama antara tembusnya Shadow Dragon Dagger dan Space Time Dragon. Bahkan pendeteksi kekuatan jiwa tidak bisa membuat penilaian yang akurat mengenai dirinya pada saat ini. Jika salah satu tubuhnya yang terbelah bisa keluar dari jangkauan putaran gegar otak, ia dapat melarikan diri dengan sukses. Namun, pada saat itu, segalanya berubah untuk Xie. Dengan apa yang terdengar seperti serangkaian guntur. Setidaknya 10 putaran gegar otak meledak di udara. Halo lingkaran besar berdesir keluar dan benar-benar menutup area di mana dia berada. Bukan itu saja. Ketika suara sedingin es berseru, "Kamu ingin lari? Mari kita lihat kemana Anda akan lari sekarang." Suara itu terdengar sangat dekat dengannya. Udara sepertinya membeku dan suhu di sekitarnya merosot. 6 tubuh terpisah Xie melambat. Di langit, kepingan salju besar tersebar di mana-mana. Tubuhnya tampaknya memiliki tarikan gravitasi mereka sendiri ketika kepingan salju secara alami menempel pada mereka. Kepingan salju itu ringan dan tidak memiliki kekuatan serangan yang sebenarnya. Namun, bagian yang menakutkan adalah bahwa masing-masing kepingan salju ini mengeluarkan hawa dingin yang ekstrim. Lautan adalah ranah elemen air. Di tempat ini, kondensasi kepingan salju adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Atribut es, Master Sistem Kendali Jiwa, dan gelar Douluo. Pikiran ini melintas di benak Xie. Dia mengerti bahwa dia dalam kesulitan besar sekarang. Keenam tubuhnya segera bergabung menjadi satu dan tubuh aslinya terwujud lagi untuk mencegah tubuhnya yang terpisah ditutupi oleh lebih banyak serpihan salju. Di langit, salju sudah turun. Saat tubuh aslinya muncul, kepingan salju segera berputar seolah-olah ada pusaran raksasa di sekitarnya dengan tubuhnya sebagai pusat. Dia tidak punya tempat untuk lari. Saya mati. Xie merasa dikalahkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Space Time Dragon-nya tidak akan cukup baginya untuk melarikan diri hanya karena kecerobohan sesaat. Siluet muncul di udara tidak jauh darinya. Itu adalah pria yang mengenakan seragam militer. Bintang jenderal tergantung di bahunya. Tangannya terlipat di belakangnya dan seragam militernya yang disetrika dengan rapi melengkapi udara yang mengesankan itu. Dia tampak berusia 40-an. Dan matanya berkedip-kedip dingin. Salju pertempuran God Hall dari Battle God of the 18 Battle Gods. Dia adalah pengendali es dan salju. Ada 3 master sistem kendali jiwa di antara 18 Battle God Hall milik Battle God Hall. Dia adalah salah satu dari mereka. Dan dia paling ahli dalam pengendalian udara. Praktis semua lawannya hanya bisa putus asa pada akhirnya ketika mereka bertemu dengannya.
Chapter 1404 Into the Sea. Dia sangat terampil dalam berurusan dengan berbagai master sistem kelincahan jiwa. Dan penilaiannya sangat mengagumkan. Badai salju yang sedingin es di udara adalah kemampuannya mengendalikan yang paling ia kuasai. Itu mencakup area yang luas. Scout hari ini benar-benar merepotkan. Dia mahir melarikan diri di udara. Putaran gegar otak itu adalah milik Angkatan Darat Dewa Laut. Dan itu tidak murah. Mereka sudah menembakkan lebih dari 20 tembakan dan masih belum bisa menangkapnya. Karena itu, ia harus menangani masalah ini secara pribadi. Tidak peduli seberapa liciknya kamu. Tidak mungkin aku membiarkanmu menyelinap di antara jari-jariku. Warna biru sedingin es dari matanya meningkat. Badai salju esnya benar-benar terlepas. Itu memiliki kemampuan tertentu untuk menutup ruang. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat itu. Sinar kebiruan tiba-tiba naik dari bawah. Cahaya biru ini muncul entah dari mana. Datang langsung dari permukaan laut. Xie mengira dia telah dipukuli. Tiba-tiba, dia merasakan suhu dingin di sekujur tubuhnya mulai meningkat. Kepingan salju yang menutup semua rute pelariannya tiba-tiba meleleh seolah-olah terkena sinar matahari yang kuat. Ke laut, terdengar suara yang akrab. Xie sangat gembira. Dia mengambil kesempatan itu tanpa ragu-ragu dan terjun ke laut seperti bola meriam. Apa yang baru saja terjadi? Dewa pertempuran salju es tercengang. Dia secara naluriah menunjuk ke permukaan laut dengan jari kanannya. Sinar dingin yang bersinar mengejar Xie. Namun, gelombang besar muncul dari laut. Gelombang itu jelas tidak pada tempatnya di permukaan yang tenang. Itu menelan tubuh Xie dan dengan cepat menariknya ke laut. Ichi Snow Battle serangan God terjawab. Temukan dia. Kunci padanya dengan torpedo laut dalam. Ketika dia melihat bahwa tangkapannya telah menjauh darinya, Dewa pertempuran salju es sangat marah. Dia segera memberi perintah melalui alat komunikasi militernya yang dia bawa kemana-mana. Sonar dan radar bawah laut dikerahkan. Detektor panas dan detektor kekuatan jiwa juga diaktifkan untuk mencari di bawah permukaan air. Namun, yang aneh adalah ketika semua peralatan pencarian mereka telah diaktifkan, mereka tidak menemukan apapun. Sosok yang baru saja muncul di hadapan mereka beberapa saat yang lalu tampaknya benar-benar dimakan oleh laut. Tidak ada jejaknya yang tertinggal. Bagaimana ini mungkin? Ketika Dewa Pertempuran Salju Es menerima umpan balik dari bawahannya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menghadapi banyak master sistem kelincahan jiwa dalam hidupnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ini luar biasa. Gelombang itu jelas bukan kemampuan kelincahan sistem jiwa guru. Jadi harus ada orang lain yang bekerja sama dengannya di bawah air. Orang itu mampu mengendalikan laut. Apakah orang itu dari Kekaisaran Bintang Luo? Meskipun mereka akan ditemukan oleh Kekaisaran Bintang Luo cepat atau lambat, armada federal tidak keberatan. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka memperhatikan mereka. Namun, semakin lama mereka bisa tetap tersembunyi, semakin rendah harga yang akan mereka bayar untuk perang ini. Ketika Dewa Pertempuran Salju Es melihat bahwa pengintai itu telah menyelinap dari bawah hidungnya, dia merasa sangat marah. Kembalilah. Seseorang dari markas besar ada di sini. Sebuah suara berat terdengar dari komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, pertempuran salju es kemarahan dewa langsung digantikan dengan penghormatan saat dia berkata dengan hormat. Dipahami. Dia tidak terbang kembali ke kapal perang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai gantinya, ia terbang menuju ibu terbesar. Penghalang cahaya kapal induk bersinar dan celah dibuat melalui mana dia melewatinya. Dewa pertempuran salju es telah datang langsung ke pos komando pasukan ketiga. Melapor. Teriaknya dari pintu saat dia berdiri tegak. Masuk. Jawabnya dengan tenang. Dewa pertempuran salju es berjalan ke dalam ruangan. Dia berdiri di depan seorang lelaki tua dengan bintang 3 jenderal di pundaknya dan memberi hormat militer yang sangat rapi. Hall Master. Saya telah gagal dalam tugas saya. Saya tidak bisa menangkap lalat yang menjengkelkan itu. Kata Dewa pertempuran salju es yang tampak tidak puas. Desi tanpa batas Douluo Chen Xinji melambaikan tangannya di pemecatan. Kamu tidak bisa disalahkan. Dia mendapat bantuan dari seseorang yang kuat.
Aku hanya tidak berharap kerajaan Luo Star memiliki orang seperti itu. Kapan itu terjadi? Apa maksudmu? Tanya pertempuran salju es. Bingung. Chen Xinji menjawab. Saya tidak bisa merasakan siapa yang bekerja sama dengan pengintai. Kemudian, ketika saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mencari di laut, itu menolak saya. Ini pertama kalinya saya memiliki pengalaman seperti itu. Apa? Seru pertempuran salju es dengan kaget. Dia berdiri di hadapan Master Balai Pertempuran God Hall. Douluo Laut Tanpa Batas. Yang dia sembah secara membabi buta. Sejak hari ia bergabung dengan Battle God Hall, Douluo Laut Tanpa Batas adalah idola terbesarnya. Tak tertandingi. Dia tahu persis seberapa kuat Douluo Laut Tanpa Batas itu. Karena jiwanya adalah laut tanpa batas. Ini adalah warisan Laut Douluo. Dia secara alami memiliki ikatan yang kuat dengan laut. Dapat dikatakan bahwa meskipun Douluo Laut Tanpa Batas belum menjadi Kuasi God, dia hanyalah satu langkah lagi. Jika medan perang ada di laut, bahkan ahli peringkat Kuasi God mungkin tidak cocok untuknya. Dengan hubungannya yang intim dengan laut, tidak terbayangkan baginya untuk ditolak oleh laut. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Chen Xinji sedikit mengernyit. Saya tidak tahu mengapa. Tetapi perasaan penolakan tidak nyaman. Meski hanya sesaat, orang yang kamu kejar juga menghilang setelah itu. Saya mencoba untuk mencari lagi. Tetapi dia sudah tidak dapat ditemukan. Gelombang kejut alami yang dihasilkan oleh elemen air laut mengganggu semua detektor kami. Ini berlangsung sekitar 5 detik. Setelah itu detektor kami kembali normal. Namun, kami tidak dapat menemukan orang itu lagi. Dewa Pertempuran Salju Es menarik napas dalam-dalam. Hall Master, bagaimana kita harus menangani ini? Laut Tanpa Batas Douluo tersenyum datar. Kita lihat saja. Saya ingin tahu kapan Star Luo Empire memperoleh orang yang begitu kuat. Dalam hal meminta bantuan laut, saya pikir dia sederajat. Saya tahu bahwa Star Luo Empire memiliki lebih dari sekadar Douluo limit tunggal. Semakin kuat lawan kita, semakin berarti bagi kita. Bukan. Sebagai Master Hall dari Battle God Hall, nafsunya untuk bertempur tidak pernah berkurang bahkan di usia tuanya. Sebagai salah satu pemimpin fraksi Hawk, dia selalu menyukai perang. Sampaikan pesanan saya. Kami akan maju dengan kecepatan yang lebih besar. Karena kita sudah ketahuan. Tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Lanjutkan dengan rencana. Taklukkan kota tepi laut Kekaisaran Bintang Luo dan bangun jembatan. Dimengerti. Dunia berputar. Itulah yang dirasakan Xie. Setelah dia dilanda ombak, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan unik yang menariknya ke depan dengan kecepatan yang menyilaukan. Cahaya di sekelilingnya redup. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dan tubuhnya berputar karena ditarik. Namun, dia dikenal karena kelincahannya. Sehingga dia masih bisa menahan diri dari merasa pusing. Dia masih merasa sangat tenang. Ini karena dia pasti bisa mempercayai suara yang dia dengar beberapa saat sebelumnya. Suara itu cukup akrab baginya. Mereka telah bersama selama belasan tahun. Bahkan jika dia salah mengartikan suara Yuanen Yehui, dia tidak akan salah. Meskipun Xie tidak mengerti bagaimana dia memiliki kemampuan seperti itu dan menyelamatkannya dengan cara seperti itu, dia memutuskan untuk mempercayainya. Lagi pula, ini bukan pertama atau kedua kalinya dia menciptakan keajaiban. Tang Wulin mengendalikan semuanya dengan diam-diam. Sebenarnya, ketika dia memerintahkan elemen air laut untuk bergerak dengan kekuatan rohaninya, dia tidak berharap bahwa dia bisa mengatur prestasi seperti itu. Pada saat itu, dia juga dengan jelas merasakan kekuatan spiritual boundless si Douluo. Douluo Laut Tanpa Batas memang kuat. Ketika kekuatan spiritualnya memasuki laut, ia hampir merebut kontrol laut terdekat dari Tang Wulin. Juga, kekuatan spiritualnya muncul seolah-olah dia bermaksud untuk mengejar. Untungnya, laut bereaksi sendiri dan memutuskan hubungannya. Itu juga melindungi Xie, seperti yang diperintahkan Tang Wulin, dan telah membawa Xie kepadanya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil semuanya. Apakah ini kekuatan yang ayah tinggalkan untukku?
Meskipun Tang Wulin bukan dewa laut yang sebenarnya, ia memiliki perasaan bahwa laut akan secara insting melindunginya selama ia ada di sini. Bab 1405 I Believe. Setelah pikiran itu muncul, dia tiba-tiba merasa menyesal. Laut melindunginya, tetapi dia ingin membuat ledakan di laut. Apakah itu tidak membahayakan banyak makhluk bawah laut? Untuk mengurangi korban manusia dalam perang, ia memilih untuk mengorbankan sejumlah besar makhluk bawah laut. Bagaimana dia bisa membuat keputusan bodoh seperti itu? Sepanjang proses menarik Xie, dia sudah membuat keputusan untuk membatalkan rencana aslinya. Bahkan jika dia tidak dapat menunda kemajuan armada, dia tidak akan mencari titik ledakan di dasar laut. Pada saat itu, sensasi aneh muncul sekali lagi. Rasanya seperti koneksi spiritual. Itu tidak cepat atau intens. Tang Wulin hanya merasa itu adalah gelombang kejut spiritual yang lemah dan lemah. Gelombang kejut spiritual semacam ini tidak terbatas. Itu datang ke arahnya dari segala arah di laut. Namun, itu tidak jelas karena itu hanya bisa menyampaikan pesan paling mendasar kepadanya. Pesan yang diberikan laut kepadanya sederhana. Itu sedang menunggu perintahnya. Apapun yang ingin dilakukan Tang Wulin, itu akan membantunya melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika laut tanpa batas itu merasakan aura dewa lautnya, ia berperilaku seperti anak kecil yang telah menemukan orang tuanya lagi. Itu dipenuhi dengan kasih sayang untuknya. Semakin berperilaku seperti itu, semakin dia tidak mau menghancurkan ekosistem laut. Tepat ketika dia sakit kepala untuk ini, sebuah adegan tiba-tiba muncul di kepalanya. Ketika Tang Wulin melihatnya, dia terkejut pada awalnya dan sangat terkejut. Dia diam-diam mengirimkan pertanyaan dengan lautan rohnya. Dapatkah engkau melakukannya? Apa yang dia dapatkan adalah jawaban positif. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tang Wulin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada laut. Ini adalah kejutan yang benar-benar melebihi harapannya. Namun, kontaknya dengan lautan juga mengingatkannya bahwa dia seharusnya tidak melukai kehidupan apapun yang dia lakukan. Dia hampir melakukan kesalahan itu. Bola biru besar bercahaya samar terbang ke arahnya. Ketika dia melihat sosok yang berputar, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum. Xie pasti takut karena akalnya saat itu. Untungnya, mereka mendapat bantuan dari laut. Kalau tidak, mereka akan berada di sub panas. Sensasi putar yang intens akhirnya menghilang. Xie merasakan tubuhnya berhenti dan stabil. Yang terjadi sesudahnya adalah sensasi mual yang kuat yang membuatnya muntah. Kemudian, dia melihat Tang Wulin berdiri di depannya dengan tubuhnya terbungkus cahaya kebiru-biruan. Xie berkedip dan mengamati sekelilingnya. Secara alami, dia tidak bisa melihat laut yang tembus cahaya. Yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan yang tak ada habisnya di sekitarnya. Ada cahaya bulat di sekelilingnya dan Tang Wulin yang mengisolasi mereka dari segala sesuatu di dunia luar. Tang Wulin memusatkan pandangannya padanya. Mengapa kamu tidak akan menghargai hidupmu lebih? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda tertangkap? Xie terus muntah ketika dia membuat gerakan seolah meminta pengampunan. Dia menjawab dengan susah payah. Kakak, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Saya tidak akan begitu ceroboh lain kali. Tang Wulin berkata, kekuatan tempur keseluruhan federasi akan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika lawan Anda adalah Douluo Laut tanpa batas barusan, saya rasa Anda akan ditangkap setelah dia muncul. Jika itu terjadi, saya tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Anda. Xie hanya merasakan ketakutan setelah fakta. Kemudian, dia bertanya dengan bingung. Tempat apa ini? Ini adalah kedalaman lautan. Kamu harus tetap di sisiku untuk saat ini, jawab Tang Wulin dengan tajam. Xie menatapnya dengan kaget. Kakak, tidakkah kamu pikir kamu akan sedikit berlebihan dengan ini? Kedalaman lautan. Bagaimana kita masih bisa bicara? Juga, bagaimana Anda memindahkan saya ke sini? Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah putra Dewa Laut dan telah mendapatkan bantuan dari lautan, akankah kau percaya padaku? Aku percaya padamu. Xie menjawab tanpa ragu-ragu. Aku akan percaya apapun yang kamu katakan.
Saya benar-benar terpesona oleh Anda sekarang. Kamu bahkan bisa mengendalikan kekuatan laut. Dia tidak menyembunyikan kekaguman yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia benar. Bagaimana Tang Wulin mengelola itu? Ini terlalu membingungkan. Tang Wulin berkata, "Baiklah, diamlah sebentar. Tetap di sini di sampingku dan jangan membuat gerakan terburu-buru. Tekanan air yang ekstrim akan menekan Anda begitu Anda meninggalkan penghalang cahaya ini. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lelucon. Saya memiliki kristal Boundless Universe yang merupakan objek yang saya warisi dari Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Boundless Universe Barrier ini dibentuk oleh Boundless Universe Crystal. Ia dapat meminjam kekuatan lautan sampai batas tertentu. Tetap diam dan tunggu. Saya perlu waktu untuk menciptakan masalah bagi armada federal." Xie akhirnya menampilkan ekspresi seolah-olah dia dipukul dengan kesadaran yang tiba-tiba. Jadi begitu. Maka tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa Paviliun Dewa Laut adalah putra Dewa Laut. Haha, kakak, kau luar biasa. Jika kita tahu ini sebelumnya, kita mungkin tidak membutuhkan kapal selam. Ketika Tang Wulin mendengar kereta pikirannya yang eksentrik, dia tidak bisa menahan perasaan terdiam. Diam. Apa yang harus saya lakukan? Tang Wulin mengirim pertanyaan itu dari hatinya. Secara alami, lautan memberinya beberapa pemikiran. Tang Wulin merasakannya diam-diam. Lambat laun, ia memahami situasi saat ini dan juga situasi laut. Lautan adalah keajaiban alam terbesar, baik dalam ukuran maupun luas permukaan yang dicakupnya. Itu membentuk sistem sendiri. Sebenarnya, itu awalnya di bawah kendali penguasa pesawat. Hanya ketika pendiri Tang Sekte, Tang San, mewarisi tablet Dewa Lautan bahwa beberapa perubahan terjadi. Setelah mewarisi tablet Dewa Laut, Tang Sam mendapatkan pengakuan laut secara alami. Saat itu, ia telah melakukan banyak hal untuk lautan. Dalam arti tertentu, penguasa pesawat juga dewa. Itu adalah pengontrol pesawat ini dan seluruh planet ini. Bintang Douluo berbeda dari pesawat abisal. Penguasa pesawat hanya memiliki naluri sendiri. Tetapi sebenarnya tidak bisa melakukan sesuatu yang substansial. Ketika dewa sejati turun ke dunia ini, ia tidak bisa mengendalikan tindakan dewa. Ketika Tang San menjadi dewa saat itu, ia tinggal di benua Douluo untuk beberapa waktu. Selama periode ini, lautan memiliki keyakinan kuat bahwa ia adalah penguasa sejati lautan. Oleh karena itu, ia mulai memiliki beberapa keraguan tentang penguasa pesawat. Sebenarnya, ketidakseimbangan dalam ekosistem benua itu terkait erat dengan ketidakmampuan tuan pesawat untuk mengendalikan lautan. Ketika jiwa-jiwa berada di ambang kepunahan, jiwa-jiwa samudera masih berlimpah. Tang San telah memberi perintah agar jiwa-jiwa samudera membengkak di lautan dalam sebanyak mungkin. Selain itu, jiwa-jiwa binatang samudera saling berpegangan. Begitulah cara mereka bertahan hidup dan berkembang. Sementara itu, manusia di permukaan tidak bisa mencapai mereka. Inilah mengapa binatang jiwa samudera sebagian besar tetap diabaikan oleh umat manusia. Penguasa pesawat kehilangan kendali atas lautan. Karena itu kekuatan hidup yang dapat ia manfaatkan secara alami semakin berkurang. Berbagai masalah mulai bermunculan di ekosistem, memengaruhi keseimbangannya yang halus. Perkembangan pesat umat manusia tidak membantu. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan itu pasti mengarah pada situasi saat ini. Tang Wulin memiliki aura dewa laut yang ditinggalkan oleh Tang San. Karenanya, ketika dia mengaktifkan aura ini, dia dikenali oleh lautan. Selain itu, dia adalah orang yang disukai oleh pesawat. Dalam arti tertentu, ia diikat ke laut, benua, dan makhluk lain di pesawat. The Hairless Douluo tidak pernah tahu bahwa alasan pesawat memilih Tang Wulin. Bahkan alasan mengapa Seed Life memilih Tang Wulin adalah karena garis keturunan dewa lautnya. Itu normal bagi orang biasa untuk tidak dapat mendeteksinya. Namun, sebagai penguasa pesawat, tidak mungkin tidak bisa merasakan garis keturunannya. Meskipun Tang Wulin tidak bisa mengendalikan air seperti yang dilakukan ayahnya, ia masih memiliki kekuatan atas kekuatan laut karena pengakuan laut. Dengan kata lain, dia seperti seorang konduktor yang bisa membimbing kekuatan lautan sampai batas tertentu. Jika Tang San ada di sana,
Dia bisa menciptakan gelombang bergelombang yang dapat membalikkan seluruh armada federal hanya dengan pikiran. Tidak peduli seberapa kuat armada federal, itu tidak bisa melawan seluruh lautan. Namun, jelas bahwa Tang Wulin tidak bisa mengaturnya. Ini karena dia tidak memiliki kekuatan ilahi dan dia tidak bisa menjadikan laut sebagai bagian dari dirinya. Dia hanya bisa memandu sebagian laut. Dia seperti bahan tambahan. Dia bisa, sampai batas tertentu, memaksa lautan untuk menciptakan fenomena alam tertentu. Meski begitu, ia bisa menyebut dirinya anak dewa laut tanpa menahan diri di laut. Di sini, kekuatan laut yang dimilikinya jauh lebih besar daripada wilayah manapun yang dilepaskan oleh seorang guru jiwa dalam keadaan normal. Bahkan jika Raja Underworld Douluo mengejarnya ke sini mencari untuk membunuhnya, itu akan sangat sulit di laut. Setelah dia mengerti kondisinya, Tang Wulin tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia harus menjadikan dirinya media untuk menyelesaikan tugas yang telah dia diskusikan dengan laut sebelum ini. Berkedip dengan cahaya kebiruan, bola yang bersinar perlahan melayang ke atas, memancarkan cahaya lembut. Meskipun Siedai hanya bisa melihat beberapa meter di sekitarnya, Tang Wulin melihat banyak makhluk laut dan lautan luas tanpa batas bersambung.